Apa yang harus Anda pelajari pada saat Anda memutuskan akan melamar sebagai P3K? Pada saat Anda memutuskan melamar sebagai P3K, maka Anda harus ingat apa tupoksi utama atau peran utama yang harus dijalankan oleh seorang P3K. Jika guru, maka Anda akan menjalankan tupoksi Anda sebagai guru, sebagai pembimbing murid Anda. Kalau perawat atau dokter atau bidan, maka Anda akan memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Jadi, saya akan bedah untuk perawat itu seperti apa. Yang pertama, untuk Anda seorang perawat adalah Anda cari tahu kompetensi yang harus Anda capai sebagai perawat atau sebagai formasi yang dituju, misalkan nurse atau D3. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok antara nurse dan D3 karena sama-sama kalau merawat pasien yang disekatodi oleh nurse atau D3 kan SOP-nya sama. SOP-nya sama. Tidak ada SOP yang menyatakan perawat D3 berbeda dengan nurse. Yang berbeda adalah kewenangan. Misalnya kewenangan untuk menentukan analisa, menentukan masalah ya mungkin lebih banyak di S1. Tetapi kalau melaksanakan tindakan keperawatan ya sama saja. Tapi ingat juga bahwa Anda nanti akan menjadi perawat pertama atau perawat awal atau uh, first entry atau orang yang pertama kali masuk. Walaupun Anda sudah berpengalaman, tetapi kalau dilihat dari kompetensi, Anda akan menjadi perawat yang memulai bekerja. Nah, sehingga Anda pun harus paham dasar-dasar keperawatan. Dasar-dasar keperawatan ini seperti apa? Misal dari tindakan aseptik, antiseptik, yang itu kan kalau Anda sudah bekerja di ruang HD, misalnya Anda sebagai honorer dan bekerja di ruang HD, itu kan dasar banget. Termasuk misalnya anatomi, fisiologi. Anda kan sudah di HD. Tapi balik lagi bahwa Anda nanti akan menjadi perawat pelaksana. Perawat pelaksana yang ujiannya adalah sesuai dengan kompetensi. Misalnya lagi contoh yang lain, pengetahuan, kan ada sikap, pengetahuan, keterampilan tuh yang dilihat itu. Yang mana pengetahuan misalnya pasien vesika urinarianya berapa kapasitasnya, kalau ingin kencing itu berapa, atau ingin BAB itu BAK itu berapa, volume tidak itu berapa. Itu sangat dasar sekali dan itu harus Anda pelajari. Kemudian keterampilan apa yang harus Anda kuasai? Keterampilan yang harus Anda kuasai adalah keterampilan yang selalu dilakukan oleh perawat di rumah sakit atau di puskesmas sehari-hari. Misalnya Anda tinggal mengecek saja, contoh misal, malah saya membuat pemisalan. Anda tinggal mengecek saja 10 tindakan yang selalu dilakukan oleh perawat. Yang umum tentunya. Misalnya, tadi saya kasih contoh oksigen. Oksigen kapan diberikan, indikasinya apa, kapan dihentikan, berapa memberikan banyak liternya per menit, kemudian saturasinya berapa dan lain sebagainya dihubungkan dengan itu. Itu kemudian apalagi? Tentu ada kegawat daruratan di sana. Tindakan-tindakan pada kegawat daruratan yang mengutamakan ABC. Kemudian misalnya yang lain, misalnya NGT, EKG juga ada, sangat dasar EKG juga. Kemudian sangat dasar, kenapa saya bilang sangat dasar? Karena tahun kemarin keluar warna elektroda itu yang keluar. Jadi hal-hal yang dasar walaupun Anda sudah bekerja di ruang yang sifatnya spesifik, Anda harus bisa. Tetapi juga hal yang sifatnya pemberian cairan, misal luka bakar dan lain sebagainya pun juga harus dikuasai. Sikap yang lainnya adalah misalkan empati dan lain sebagainya. Itu untuk kompetensi teknis. Tetapi untuk kompetensi yang lainnya akan saya bahas di kemudian atau di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti saya akan memberikan materi-materi lain terkait dengan P3K. Dan saya ingin Anda menjadi yang terbaik. Karena hanya yang terbaik yang diambil oleh pemerintah. Jadilah P3K atau pegawai atau ASN yang sukses. Terima kasih. Dari saya Hendrikan Nuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.